Halo teman-teman semuanya, balik lagi di video gua kali ini. Di atas sudah ada tulisannya Zutur Garage. Jadi gue udah ada di tempat bengkelnya Mas David yang mungkin kalian udah terakhir gue bikin video sama dia tahun lalu. Cek videonya di sini. Dan Mas David di kampung ngapain aja sih? Kita langsung aja lihat. Dan di sini gue pertama langsung lihat SR. Nanti gue tanya-tanya. Ini juga ada beberapa motor yang di custom scrambler. Ada yang lagi direstorasi. Jadi kita langsung lihat aja. Mas David, kita kulik-kulik. Let's go. Nah, ini ada Mas Davidnya. Sehat, Mas? Halo. Biasa nih, sehat lah. Sore-sore biasa. Nah, waktunya update ke klien-klien customer, bro. Oke. Gitu. Jadi yang Gimana? Yang gue lihat Mas David ini tetap rame dan ini mesinnya nggak kecil nih. Ini mesin apa, Mas? Depan Mas David. Ini Honda CB 6,5. CB 6,5. Polis ya. CB 6,5 polis. Berarti restorasi. Jatuhnya restorasi. Jatuhnya restorasi. Ini lagi diapain nih? Ini kemarin proses untuk finishing. Ini kemarin kita vapor blasting. Yang tadinya warnanya kusam. Sekarang udah jadi baru lagi. Lagi baru. Jadi Zutur Garage tetap hidup dengan segala kegiatan, misal restorasi, nerima. Masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu. Masih seperti yang dulu, cuma sekarang saya lebih silent aja di sosmed. Oke. Jadi kalem, dan dengan kalemnya di sosial media udah dapet pasar lokal ya, Mas ya. Dalam artian bukan dulu kan mungkin, kalau koreksi kalau salah ya, Jakarta. Dulu emang masih luar kota. Untuk klien-klien di sini masih luar kota. Untuk tahun-tahun ini saya di kampung sekitar 2 tahun lebih. Udah lumayan banyak customer lokal udah mulai pada datang. Dia udah mulai servis kecil lah bahasanya. Dia ganti knalpot, ganti setang. Ntar di depan ada Yamaha SR punya orang Kebumen. Biasa sahabat syutur. Nah, itu juga custom istilahnya. Ya, custom kecil ya, itu masuknya kategorinya. Kategorinya custom kecil, cuma ganti knalpot sama bikin stang aja. Oke, iya. Itu untuk Yamaha SR-nya. Oke, nanti ada. Ini klien ibu kota. Ini klien ibu kota. Klien ibu kota. Ini direstorasi. Ini ada kereta nih depan. Oke. Jadi Ya, ini beneran live banget ya. Kereta langsung lewat. Itu emang salah satu hiburan kita. Oke. Kalau lagi jenuh. Bahasanya kayak iklan lah. Oh, iklannya. Iklannya langsung dari KAI. Nah, ini pastinya dirakit lagi, Mas. Dirakit lagi dengan, ini kesulitannya apa sih kalau untuk restorasi dan tinggalnya di Maos? Kesulitannya sih sebenarnya sekarang nggak ada ya, bro. Sekarang semuanya dunianya udah online. Pesen packing aja di US udah pakai handphone bisa. Oke. Jadi tinggal kuat-kuatan dana aja sih sebenarnya. Oke. Jadi sebenarnya dimanapun berada nggak ada kendala ya, Mas ya? Nggak ada kendala selama masih bisa ada internet dan semuanya bisa dikerjain. Ya, semuanya aman loh. Maksudnya kayak kemarin ini beli packing full set itu kita pesan di Australia gitu pedagangnya. Oke. Pesan sekitar 1 bulan lah sampai. 1 bulan sampai shippingnya. Oke. Kalau mau lihat frame-nya kayak gimana sih, Mas? Ini standaran atau udah di custom juga untuk motornya sendiri? Motor CB 6,5 ini masih standar. Oke, kita langsung ya, untuk frame-nya ya. melipir. Set, di sebelahnya langsung, cuy. Yoi. Ini frame-nya. Berarti ini standar, Mas? Ini masih standar semua. Standar Ini semua. kamar udah sebulan. Jadi udah banyak debu-debu, sorry. Ya, kelihatan di kamera. Aman. Tahap nurunin mesinnya ini sendiri susah nggak sih, Mas, untuk mesin sebesar 650 ya? Gampang, yang penting kita tahu tekniknya, triknya. Karena ini mesinnya kapasitasnya berat. Jadi emang kita kalau mau nurun mesin, kita harus dongkrak dari bawah dulu. Oke. Kita harus dongkrak manual. Nanti baut engine mounting kita lepas, nanti dongkraknya turunin aja udah. Oke, jadi udah nggak perlu tenaga buat kayak Nggak perlu. diangkat
Nggak perlu ada, maksudnya power yang berlebihan nggak perlu. Oke. Yang penting dongkrak. Setelah baut mounting udah keluar semua, kita tinggal geserin frame. Jadi mesin tetap di situ. Gitu. Jadi frame-nya kan lebih enteng dari mesin. Iya benar-benar. Angkat aja frame-nya. Oke, jadi itu salah satu trik, bukan diangkat mesinnya, tapi yang diangkat frame-nya. Frame-nya yang diangkat. Tuh, cuy. Mesin tetap diam, frame kita angkat. Oke. Mas, ini kan, ini termasuknya tahun berapa sih untuk CB 6,5 ini kira-kira? Tahun sekitar tahun 70-an. Tahun 70-an? Ya, tahun 70-an. Termasuk favorit juga ya untuk di custom, dan juga kalau misalnya restorasi tenaganya nggak bisa dibikin bercanda nih. Buat custom oke. Maksudnya buat kalau emang bahannya banyak orian, mending lari ke ori. Ah benar. Kecuali ya emang kita dapat bahan udah dipotong-potong, terus oriannya udah jarang, ya kita custom. Jadi budgetnya ukurannya udah lebih ketahuan. Oke, siap. Berarti ini masuknya originalan ya? Ya, orisinil. Orisinil. Oke. Itu karbunya, Mas? Ya, ini bagian spare part untuk dalamnya. Ini ada karbu, terus ada ini kemarin udah kita pisahin. Jadi ini rapi banget sih. ini yang bikin nggak pusing lagi ketika nanti assembling ya, Mas ya. Salah satunya ini ngurangin pikiran kita, bro. Kita udah save semua manual. Tulis kasih plastik gitu aja sih. Itu paling benar sih. Karbu nggak ada masalah, Mas, ya, untuk mesin. Ini untuk karbunya dia pakai 4 piston, 4 piston terus 4 karbu juga. Cuma ini orianya karbunya dibikin satu, jadi ada satu frame gitu untuk nyatuin karbunya gitu. Jadi ini karbu ini baut engine mounting. Ini peritilan claps, segala noken as. Siap. Ini adalah restorasi. Ada yang custom nggak sih, Mas, di garasi Zutur ini? Ada. Ini sebagian kalau yang lokalan ini ada si Yamaha SR 400. Oh, ini yang lokal. Ini customer lokal nih. Ya. Customer lokal. Ini yang masih ada di sini, sebelumnya juga udah pasti udah selesai ya, Mas ya? Udah banyak yang selesai, cuma saya emang bahasanya nggak jarang diupdate. Karena pasti langsung rame. Jadi dia konsen di salah satu brand lokal dulu, atau misal customernya yang lokal dulu. Ya, ini yang udah kita garap, kayak knalpot ini udah terinstall. Oke. Knalpot. Stangnya lagi proses chrome. Stangnya lagi di chrome. Ya, Oke. Stangnya kalau yang ori itu kayak gimana sih, Mas? SR? Ya, ori agak lebar ya? Ini lebih kayak standaran motor lah, kayak si Tiger. Oh, model-model Tiger. Gitu. Kayak Ninja. Gitu. Oke, ini cuy gambarnya. Nanti gue lihat di Google, Mas. Lampunya emang gede ya dari sananya ya? Lampunya gede, sekitar gede banget sih. Ya. Ini oriannya. Oriannya. Sip, jadi dalam artian semua ngikut sama customer juga, atau kadang ada diskusi lagi atau gimana, Mas, kalau untuk customer? Jadi customer sekarang itu karena udah mempunyai selera. Dan sekarang udah ada YouTube rame, Pinterest, macam-macam. Customer udah punya selera, kita juga punya. Ya kita aplikasikan aja antara selera si customer, terus ditambahin lagi masukan dari saya, nanti ambil tengah-tengahnya bagusnya di mana. Biasanya kayak gitu. Oke, dan juga biasanya ngobrolin soal budget juga di awal ya. Udah pasti. Itu udah pasti supaya nggak mandek. Nah, ini kan mesin gede SR, Mas. Jadi semua motor sama lah. Semua motor sama, apalagi engine, pasti karakternya sama semuanya. Tinggal kita pahami dalamnya langkahnya seperti apa. Video memori kosong buat video nanti kalau seumpama kita bongkar mesin kita ambil video. Oh, itu tahap awal tuh untuk teknologi sekarang. Biasanya tinggal pakai tripod aja supaya nggak lupa. Gitu. Oke. Jadi nggak perlu dimasukin di otak, gitu aja. Oke. Dan juga nanti bisa diupload ya, Mas ya? Bisa. Bisa ngebantu yang lain. Nah, ngomong-ngomong ini, lihat juga tuh di pojokan ada Scorpio, di custom apa tuh, Mas? Ya, kita geser. Punya orang Cilacap juga. Di Scorpio, ya biasa lah. Kita cuma bikin tangki, bikin frame belakang. Kaki-kaki ganti tuh, Mas, lihatnya. Kaki udah bawaannya gitu. Jadi ini motor datang emang udah custom. Cuma ini kita cuma rapiin aja. Oke. Nggak full dari Zutur Garage, tapi dalam artian finishing touch dan beberapa yang harus dikerjain sama customernya dihajar di sini.
Iya, jadi bahasanya apa ya? Kalau bahasa bengkel nyebokin gitu. Oh iya, lebih mudahnya mungkin nyebokin. Jadi Oke. kerjaan kita bikin frame ini, bikin tangki, bikin arm ini. Udah, semuanya bawaan kaki-kaki, bawaan motor kemarin. Oke, siap. Itu di belakang apa tuh, Mas? Kenapa? Di belakang apa? Ini kemarin saya dapat mesin, dapat motor rongsok bahasanya. Apa? Kawasaki Vulcan 750. Vulcan 750. Vulcan 750 emang beneran dapat di rongsok kiloan. Ya kita ambil aja. Ini lagi proses lagi. Jadi masih dicicil-cicil, dikerjain. Ya, Set. jadi ini orang pesen punya sahabat Zutur, cuma pesen bahasanya frame, tangki sama ngeset aja. Nanti kirimnya nggak finishing. Oke, jadi asal jalan lah gitu. Oke, asal jalan tapi belum finishingnya, dia sendiri finishing sendiri. Mungkin kan teman-teman pengen ngediriin usaha kayak Mas David. Ya. Sebelumnya mungkin Kalau gimana nih enaknya nih? sini aja nggak apa. Jadi sebelumnya mungkin teman-teman yang pernah kerja di bengkel kayak Mas David kan dulu join sama Elders Garage kan, Ya. dan akhirnya solo karir di daerah kelahiran. Yang pertama sih Mas, yang pertama disiapin apa sih Mas? Dan udah berjalan 2 tahun ini, apa yang perlu disiapin dan akhirnya berani? Kalau mau buka usaha sendiri. Iya, gitu, ya, gitu dan ya. akhirnya berani. Jadi yang pertama emang kalian harus benar-benar harus kuat itu mentalnya. Karena di sini kalian berusaha terbang sendiri, cari uang sendiri tanpa bantuan orang lain. Percaya kepada yang kalian percaya. Oke, itu Itu yang pertama. Yang kedua pasti skill harus punya lah. Bener. Skill harus punya, skill harus mumpuni. Ya itu modal utama itu. Oke. Yang kedua kayak ya mungkin finansial. Finansial disiapin. Itu mengikuti aja. Mengikuti aja, nggak perlu kalian kalau buka bengkel nggak perlu punya uang misal 50 juta, 100 juta, nggak usah. Jadi yang penting niat, percaya, mau modal 5 juta pun jadi. Gitu. Gitu aja. Niat aja udah. Sama nambahin mungkin relasi ya Mas. Relasi udah pasti. Relasi udah pasti, networking Itu juga ya. nanti tergantung pergaulan kalian. Oke, itu. Kalian di luar positif atau negatif? Terus Mas, ke depannya kalau gua tanya Zutur Garage, gak usah jauh-jauh deh, 2 tahun lagi. Mau bikin apa sih, atau misal mau ngulik apa lagi sih dari Zutur Garage ini? Setelah saya jalan 2 tahun di sini, terus saya lihat perkembangan untuk pencinta otomotif di Cilacap udah makin banyak. Ya mungkin nantinya saya akan buka bengkel lagi atau bengkel tapi untuk khusus bahasanya anak didik gitu. Jadi anak didik saya emang bukain, saya modalin. Udah saya manage dari luar aja udah. Saya perintah dari luar gitu. Coba berjalan atau enggak. Oke, itu yang keren sih cuy. Dia ada kata-katanya coba berjalan atau enggak. At least dia udah nyoba. Dan mungkin yang nonton video ini ada investor yang mau injek dengan beberapa beberapa support. Ya, entah usaha dari kita ntar tambal ban dulu di pinggir jalan. Sesimpel itu. Kita modalin. Sesimpel itu. Nanti kalian berjalan terus coba dihitung untung atau enggak. Kita ikuti usaha mikronya dulu aja. Oke. Kalau mikronya emang jadi bisa dipercaya, pastilah investor banyak lah. Oke, benar. Gitu. Karena ngomongin tambal ban Mas, dari awal Mas David ke Jakarta itu ada historinya juga tuh tambal ban. Ada. Jadi emang saya ukur dari bahasanya modal saya, terus usaha mikro di Jakarta udah lumayan jalan lah ya bahasanya. Modalnya sedikit, yang saya bisa cuma itu. Ya saya buka itu. Di awal Mas David ngerantau ya? Iya, di awal perantau saya buka tambal ban di Jakarta. Tuh cuy, jadi apapun yang kalian mau, skill dan semesta akan mengikuti support dari keluarga. Wah,
Sorry, ini kompresornya. Wah, ini tanda baru bilang semesta berjalan langsung kompresornya langsung nyambut, Mas. Tuh, cuy. Itulah. Jadi ngomong-ngomong nambal ban, kompresor kan faktor utama pada saat itu ya, Mas. Ya mungkin dia ikut pengen ngomong ya itu. Itu salah satu kompresor pertama saya buka tambal ban di Jakarta ini, kompresor itu. Masih hidup sampai sekarang. Gokil. Dan teman-teman kalau pengen tahu juga, Mas David sekarang juga bikin konten juga, Mas. Iya. Nah, coba dong ngobrol. Jadi konten saya di lokalan, saya emang benar-benar ngukur mikronya seperti apa. Bahwa mikro di kampung itu di Cilacap itu mikronya itu di daerah area pasar, sorry. Oke. Di area pasar kita harus ukur daya jual belinya seperti apa sih. Jadi saya emang bikin YouTube channelnya Pak Ipung. Saya lagi menjadi karakter si Pak Ipung itu. Oke. Saya lagi menjadi karakter Pak Ipung. Ya coba saya explore mikronya di Cilacap. Ya lumayan oke berjalan. Emang di situ udah terukur lah semuanya lah. Daya beli, daya orang yang jual, semuanya. Nanti kalian bisa lihat sendiri lah. Jadi nilai sendiri. nanti bisa langsung main ke YouTube-nya. YouTube-nya di sini nanti bakalan ditayangin, cuy. Dan itu belusukan juga berarti, Mas? Belusukan ke pasar-pasar. Itu cuy. Belusukan ke pasar, saya tanya harga cabai. Nah ya, nih. harga untuk minyak segala macam. Gitulah. Iya. Ini benar-benar lokal banget sih. Lokal banget. Dan itu teman-teman, balik lagi, kalian mungkin nilai kita di kota dengan segala glamorisasi, custom dan hal lainnya, walaupun di daerah juga masih bisa berkarya ya, Mas ya. Masih bisa berkarya. Bisa ngulik yang ada di depan mata juga itu ya. Masih banyak harapan. Itu yang paling penting. Itu teman-teman. Ada pesan-pesan lainnya nggak, Mas, buat teman-teman? Ini terakhir nih. Pesan teman-teman lain yang di Jakarta, yang tadinya orang daerah, orang kampung kayak saya, merantau. Jadi jangan takut untuk kalian berusaha di kampung halaman kalian, karena saya udah menikmati. Buktiin dan juga semuanya enjoy, asik berjalan. Oke. Jadi kalian percaya aja. Oke, itu yang paling penting, cuy. Jadi sekali lagi terima kasih Mas David. Siap. Nanti kita bakalan ngulik-ngulik lagi dan pastinya sehat-sehat terus berkarya. Support dari gua. Terima kasih banyak Mas Oki. Jadi sekali lagi maaf kalau ada salah kata, maaf juga kalau videonya nggak lengkap dan hal lainnya. Tulis aja di komen kalau kalian pengen ngulik David Zutur kayak gimana, atau mungkin bisa langsung komen di YouTube-nya dia mau bikin apa tentang David Zutur, yang ada David Zuturnya, pokoknya langsung melipir ke sana aja. Jadi gua Oki Adam, see you next video. Like aja kalau videonya kalau suka, subscribe kalau suka banget, dislike aja kalau nggak suka, tulis komen di bawah. Dia David Zutur. Gua Oki Adam. Peace out. Dadah. Thank you, Mas. Tos dulu. Ya, thank you. Yo.